10 indikator atau 10 ciri-ciri aliran yang menyimpang dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia. Sebelum saya membahas 10 indikator, saya ingin mengatakan bahwa keputusan MUI ini sangatlah tepat, sangatlah relevan di tengah kebingungan umat Islam dalam mendeteksi, mendefinisikan apa dan bagaimana ciri-ciri aliran sesat. Ya. Oleh karenanya, pada tahun 2007 MUI memutuskan 10 indikator apa seseorang atau kelompok bisa dikatakan termasuk aliran yang menyimpang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya izin share materi ya. Bapak dan Ibu sekalian, apakah bisa melihat PPT yang saya share? Ya, bisa. Bisa, baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, 10 indikator yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan ciri-ciri aliran sesat itu semuanya termasuk perkara-perkara sawabit, ya, perkara-perkara sawabit, perkara-perkara yang prinsip dalam ajaran Islam. Karena di dalam ajaran Islam kita mengetahui bahwa ada perkara yang permanen, perkara yang ajek, ya, perkara yang stabil, tidak akan berubah sampai kapanpun. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai as-sawabit. Nah, siapapun yang mengingkari atau ingin mendistorsi, merubah prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip fundamental dalam agama, maka itulah wilayah yang bisa dikatakan ketika seseorang itu melawan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip sawabit itu baru bisa dikatakan seseorang itu bisa dikatakan dalam tanda kutip menyimpang. Tetapi jangan lupa sekalian, dalam ajaran Islam juga perkara yang mutaghayyirat, ya, perkara-perkara yang dinamis bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, tempat, adat istiadat dan seterusnya. Nah, yang dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia adalah kelompok yang menyimpang atau siapapun, ya, yang menabrak atau berlawanan dengan rambu-rambu sawabit, itulah indikator bahwa dia telah melakukan penyimpangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama, ciri dari aliran yang menyimpang itu adalah mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Yang pertama itu adalah mengingkari salah satu rukun iman yang 6. Perkara rukun Islam, perkara rukun iman, ini bisa dikatakan arkanuddin, rukun dari agama. Tanpa ada rukun iman, tanpa ada rukun Islam, bahkan tanpa ada ihsan,
maka rukun-rukun agama itu bisa rubuh begitu. Oleh karenanya MUI ya tidak menjelaskan tidak ditujukan kepada kelompok tertentu atau kepada personel tertentu, tetapi menjelaskan karakteristik globalnya, ya, karakteristik umumnya, bahwa jika ada orang atau kelompok yang ingin mengurangi atau menambah rukun iman, dengan sendirinya dia telah menyesatkan dirinya, ya, dengan sendirinya dia telah menyesatkan dirinya. Oleh karenanya, berdasarkan hadis Jibril, ya, hadis Jibril yang sangat terkenal itu, bahwa perkara rukun iman, perkara rukun Islam itu sudah secara jelas, secara definitif, ya, secara definitif itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Misalkan ketika Nabi dikatakan mahwal Islam atau akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, Nabi menjelaskan dengan sangat eksplisit, ya, sangat jelas, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Islam itu definisinya sudah jelas, iman itu definisinya sudah jelas. Kalau ada reinterpretasi terhadap pengertian Islam, ya, misalkan Islam itu hanya dipahami dari akar katanya, yaitu aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri, ya. Karena dulu ada wacana liar, ketika seseorang itu sudah berserah diri, apapun agamanya, apapun kelompoknya, selama dia berserah diri kepada Tuhan yang masing-masing, dia sudah bisa dikatakan Islam, karena hanya berpedoman kepada makna akar kata dari Islam itu sendiri, yaitu aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun wazaka muslim, aslim la tuslim, gitu kan, artinya berserah diri begitu. Nah, Islam, iman dan seterusnya itu sudah dijelaskan secara definitif oleh Rasulullah SAW. Jadi siapapun yang menambah atau mengurangi rukun iman, ini indikator pertama seseorang atau kelompok bisa dikatakan menyimpang, karena ini adalah perkara al-maklum minaddin bidarurah, perkara-perkara yang jelas dalam agama, perkara-perkara yang aksiomatik, ya, dalam agama, tidak bisa berubah, tidak bisa ada pergeseran, ya, ada perubahan sampai kapanpun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ciri aliran yang menyimpang itu sebagaimana keputusan MUI tahun 2007, yang kedua adalah meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mengikuti aliran akidah, ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengukur seseorang atau kelompok yang keluar akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah? Misalkan begini Bapak dan Ibu sekalian, di dalam konsensus para ulama, menurut kesepakatan para ulama dari masa klasik, ya, kemudian masa pertengahan, kemudian masa kontemporer, bahwa beriman kepada yang gaib itu adalah kewajiban, salah satu kewajiban yang fundamental bagi seorang muslim. Tapi ada diskursus Bapak dan Ibu sekalian dari seorang intelektual muslim, ya, Timur Tengah, bahwa beriman kepada yang gaib itu hanya mitos belaka. Dia mengatakan begini, al-imanu bil ghaibi ustur, beriman kepada
perkara yang gaib itu adalah mitos belaka. Ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam, yaitu percaya atau meyakini perkara yang gaib. Ya. Misalkan juga ya terkait penyimpangan akidah. Ya, ketika ada kelompok yang meyakini bahwasanya yang menjadi nabi dan rasul itu mestinya adalah Ali bin Abi Thalib misalnya. Ada kelompok ekstrim yang begitu ya. Mestinya yang menjadi nabi dan rasul itu adalah Ali, bukan Nabi Muhammad SAW. Ini kan tentu berlawanan dengan kaidah-kaidah dasar dalam ajaran Islam. Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Kita meyakini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tidak akan ada wahyu yang akan turun kembali setelah Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika misalkan ada kelompok yang mengklaim punya kitab suci yang baru, tentu ini keluar dari ajaran mainstream ya, ajaran Islam ya, yang meyakini bahwa syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah Allah ridhoi sebagaimana yang kita pahami dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mungkin ada wahyu yang turun kembali. Tapi ketika ada kelompok ya, atau personal yang meyakini bahwa ada kitab suci selain Al-Quran, nah, tentu ini sudah keluar dari ajaran Islam yang mainstream. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Nah, ini mengingkari keasliannya, otentisitas Al-Quran itu adalah perkara yang sangat berat. Karena Al-Quran ini adalah proses turunnya itu sebenarnya itu ada 2 tahapan. Kalau kita belajar ulumul Quran, itu tahapan yang pertama itu adalah turunnya Al-Quran secara jumlatan wahidah, secara sekaligus ya. Itu turunnya dari Lauhul Mahfud kemudian ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu dikatakan oleh para ulama adalah langit dunia. Itulah proses turunnya Al-Quran sekaligus. Tapi dari Baitul Izzah menuju qalbu Rasulullah SAW itu diturunkan secara gradual, secara bertahap ya, sekitar 23 tahun ya. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, memberikan garansi bahwa Al-Quran ini tidak akan bisa didistorsi, tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa diedit dan seterusnya. Karena itu adalah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan Allah memberikan garansi bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah bisa dirubah, diedit, dipalsukan dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau ada pihak-pihak yang
merasa sanksi, mengingkari otentisitas Al-Quran, maka dia termasuk kategori menyimpang, ya, karena telah itu telah merubuhkan ajaran Islam ini. Kalau Al-Qur'annya dikatakan masih ada penyimpangan, masih ada kekurangan, ya, sebagaimana dikatakan oleh kelompok tertentu, dikatakan Al-Qur'anun naqis. Al-Qur'an itu adalah masih kurang, belum sempurna. Ini diyakini oleh kelompok tertentu. Mereka mengklaim ada mushaf yang lain yang lebih sempurna, namanya mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan tartibus surah atau urutan-urutan surat dalam Al-Qur'an, para ulama ya menjelaskan, mayoritas para ulama menjelaskan bahwa itu adalah tauqifun Nabi. Ketetapan langsung dari Rasulullah SAW. Karena Bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya Imam As-Suyuti itu menulis sebuah kitab Asraru Tartibis Suwar, rahasia-rahasia urutan-urutan surat dalam Al-Qur'an. Artinya urutan-urutan dalam Al-Qur'an itu bukan sembarangan, tetapi ada korelasi, ada hubungan antara satu surat dengan surat yang lain. Kalau itu disusun oleh manusia biasa, itu tidak mungkin. Kenapa Al-Fatihah pertama kali diturunkan? Setelahnya baru Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya. Itu ternyata itu ada rahasia-rahasia yang itu tidak mungkin ditulis oleh manusia biasa. Tidak mungkin itu susunan itu datangnya dari manusia biasa, tetapi dari Rasulullah SAW. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, karena waktunya sangat sempit ini ya. Sampai berapa menit lagi saya tarik nih? Saya pastikan aja ya. Yang berikutnya adalah melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Ini penting. Melakukan interpretasi terhadap Al-Quran tapi tidak menggunakan kaedah-kaedah tafsir. Paling tidak Bapak dan Ibu sekalian, kaedah tafsir itu kalau dipersingkat, itu ada dua kaedah. Yang pertama adalah qawaidus syar'i, kaedah-kaedah syariat, kaedah-kaedah syar'i dengan segala cabangnya. Dengan segala cabangnya ini banyak. Dan yang kedua, kaedah tafsir itu adalah qawaidul lughah, terkait dengan kaedah bahasa dengan segala cabangnya. Setiap penafsiran dalam Al-Quran itu tidak boleh keluar dari kaedah syariat dan kaedah bahasa. Ya, misalnya yang menjadi justifikasi kelompok tertentu bahwa ada Rasul yang baru, itu ada ayat yang berbunyi begini. Mereka mencari justifikasi dari Al-Quran bahwa innallaha yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memilih utusan dari manusia dan para malaikat. Mereka menjadikan kata-kata yastafi yang menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu Bapak dan Ibu sekalian adalah kata kerja sedang atau yang akan datang. Artinya akan berlangsung prosesnya sampai kapanpun, seterusnya gitu kan. Nah, kelompok ya tidak perlu saya sebutkan ya kelompoknya. Ada kelompok yang mengklaim karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari yastafi, akan senantiasa memilih utusan dari malaikat dan juga manusia, maka kerasulan, kenabian itu akan berlangsung terus-menerus. Ini mungkin kalau menggunakan kaedah bahasa seolah-olah benar, tapi bertentangan dengan
kaedah syariat yang mengatakan la nabiyya wala rasula ba'da. Tidak akan ada nabi, tidak akan ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang itu banyak menjadikan ayat-ayat itu, ayat-ayat dan hadis itu sebagai justifikasi tindakan secara personal atau kelompoknya. Tetapi mereka tidak melakukan penafsiran sebagaimana kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama. Kelompok-kelompok yang ekstrim atau kelompok-kelompok yang liberal biasanya ketika menafsirkan Al-Quran dan hadis itu tidak menggunakan kaedah tafsir, menggunakan kaedah bablasiyah. Kaedah bablasiyah, kaedah yang kebablasan. Misalkan begini, ya. Misalkan begini. Kalau dalam studi Islam itu kan ada istilah qiyas. Qiyas itu menganalogikan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, dianalogikan dengan masalah-masalah yang ada dalilnya secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah karena ada kesamaan ilmu. Misalkan begini Bapak dan Ibu sekalian, ketika di dalam Al-Quran itu kan ada larangan melakukan jual beli ketika azan dikumandangkan pada hari Jumat. Larangannya kan izanu dialis salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Ketika dikumandangkan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, itu kan perintahnya adalah, larangannya adalah wa zarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Kalau kita tidak belajar qiyas, itu akan mengatakan bahwa selain jual beli itu boleh, misalkan sewa menyewa, utang piutang, dan transaksi-transaksi yang lain itu boleh, karena teksnya kan berbunyi wazarul bai', tinggalkan jual beli. Tapi kalau kita memahami qiyas ya sebagai sumber hukum Islam yang keempat, itu bisa disimpulkan bahwa sewa menyewa, utang piutang, dan transaksi yang lainnya pada hari Jumat itu juga terlarang. Karena ada kesamaan ilat, yaitu syughlatun anil ibadah, membuat seseorang itu lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat itu nampak dieksploitasi, dijadikan justifikasi untuk pembenaran kelompok tertentu. Ya misalnya ketika kita menggunakan ayat yang digunakan, misalkan ayat yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini kan ayat ini sering dijadikan oleh kelompok Khawarij ya sebagai justifikasi untuk mengkafirkan orang-orang yang dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat itu mestinya digunakan bahwa ketika ada orang yang meyakini bahwasanya hukum Allah itu atau syariat itu tidak relevan, ya, sudah tidak layak pakai lagi, itulah ayat itu mestinya mengarah ke situ. Ya. Bukan ditujukan kepada orang-orang yang bikin katakanlah membikin undang-undang, tapi undang-undangnya itu tidak bertentangan dengan syariat, itu nggak masalah. Karena kan ada ungkapan la hukma illa lillah gitu kan. Oleh karenanya tidak heran ya ketika ada kelompok-kelompok begitu ya dengan serampangan ya melakukan vonis terhadap kelompok yang berbeda. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah saya persingkat yaitu mengingkari kedudukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Ya. Mengingkari
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat An-Nisa ayat 59 itu secara eksplisit dikatakan bahwa sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber ajaran Islam yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nanti dibuka surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya sumber ajaran Islam yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menjelaskan taat kepada Allah itu adalah taat kepada Al-Quran. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasulullah. Para ulama menjelaskan taat kepada Rasulullah itu adalah mentaati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri minkum, ulil amri minkum ini dijadikan sebagai dalil adanya ijma, ya, dalil pentingnya kita menjadikan ijma, konsensus para ulama itu sebagai dalil yang ketiga. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ini adalah dijadikan oleh para ulama usul fikih sebagai dalil perlunya menggunakan qiyas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada orang yang mengingkari hadis, mestinya kita bertanya kepada mereka, bagaimana tata cara mereka melaksanakan sholat, bagaimana tata cara mereka melaksanakan zakat, bagaimana tata cara mereka melaksanakan haji. Karena kaifiyah atau tata cara pelaksanaan sholat, tata cara pelaksanaan haji, tata cara pelaksanaan syariat Islam yang lainnya itu banyak yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tapi kaifiyah, tata cara itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jika ada kelompok yang mengingkari hadis sebagai sumber hukum Islam, itu menurut Majelis Ulama Indonesia salah satu indikator seseorang atau kelompok itu menyimpang dari ajaran Islam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Berikutnya adalah mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Dan yang kesembilan adalah mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti tidak haji ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi mestinya kalau ada wacana atau diskursus itu tidak terkait perkara-perkara yang sawabi. Ya misalkan dulu ada wacana sebaiknya kaum muslimin di Indonesia itu tidak melaksanakan haji itu hanya pada bulan-bulan haji, tetapi ibadah haji itu dibuka setiap bulan sebagaimana umroh. Kan ada diskursus begitu dulu, dengan alasan terjadinya mudarat kematian. Ya, sebagaimana dalam peristiwa-peristiwa haji sebelumnya itu banyak orang yang meninggal dunia saat lempar jumroh begitu. Nah, ada diskursus begitu.
Atau misalkan ada kelompok yang meyakini bahwa haji itu bukan hanya di Mekah, ya. Bukan hanya di Mekah, tetapi di kota yang lain. Ini jelas keluar dari ajaran Islam. Jadi dalam perkara-perkara ibadah mahdo, ya, yang sudah jelas kaifiatnya, yang sudah jelas aturannya sedemikian rupa, itu kita tidak boleh kita tidak boleh melakukan perubahan, menambah dan mengurangi. Tetapi dalam ibadah-ibadah yang sifatnya umum ya, terkait masalah-masalah muamalah, itu kita sebenarnya diberikan kebebasan, ya, selama tidak ada pelanggaran, ya, terhadap syariat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir sebelum diskusi, ya, yang terakhir adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Mengkafirkan muslim, ya, tanpa dalil yang meyakinkan, ya, tanpa kita berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu, tanpa diadili terlebih dahulu, ini adalah perkara yang berat. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia itu berusaha bagaimana menghilangkan, ya, meminimalisir kelompok-kelompok takfir ini yang mudah menyesatkan, ya, dan juga mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan mereka. Karena tidak dipungkiri Bapak dan Ibu sekalian, ada kelompok yang meyakini bahwa di luar kelompoknya itu adalah najis, ya. Ada, ya, itu faktual. Kemudian ada kelompok yang mengkafirkan di luar kelompoknya sehingga tidak mau berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Bahkan ada kelompok juga yang meyakini ketika tidak berbaiat dengan kelompok mereka itu bisa dikatakan kafir. Halal darahnya. Itu sangat mengerikan, ya. Mereka menggunakan hadis man mata wa laisa fi unuqihi bai'an fa huwa mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak berbaiat kepada imam, ya, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, para ulama menjelaskan bahwa baiat di sini adalah ditujukan kepada kepada institusi umat Islam yang bernama khilafah, ya. Nah, yang bernama khilafah, sementara khilafah sekarang tidak ada. Tetapi yang berbahaya, yang mengerikan, ketika hadis ini digunakan untuk menguatkan, ya, si kelompoknya. Ini termasuk pemerkosaan hadis yang sangat berbahaya. Eksploitasi ayat dan hadis tapi untuk tujuan kelompok tertentu. Jika seseorang atau kelompok, ya, tidak menggunakan kaedah-kaedah yang benar dalam melakukan interpretasi terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu lalu panjangan ini, ya. Saya was-was juga tadi kan, ya. Saya kembalikan selanjutnya kepada moderator Setarif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz atas pemaparan materinya terkait tentang 10 indikator aliran sesat menurut MUI. Menurut yang Ustaz sampaikan tadi, kami catat di sini, diantaranya adalah pertama, ingkar wahid min arkanil iman as-sittah, mengingkari satu di antara 6 rukun iman. Yang kedua, yaitu beriman dengan akidah yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari keaslian Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Kemudian yang ketujuh, menghina atau melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala.
Yang ke-8, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Dan yang ke-9, merubah atau menambah pokok-pokok ajaran Islam. Yang terakhir adalah mudah atau mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil yang kuat. Inilah 10 indikator yang sudah dipaparkan oleh guru kita Ustadz Rahman. Sekali lagi jazakallah khairan katsira Ustadz. Baik, kami buka diskusi kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan atau ingin menyampaikan, mencurahkan pemikirannya, gagasannya, idenya terkait tentang tema kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Siapa dulu nih? Ada Ustadz Abdul Rahim, ada Ustadz Muzaffar, monggo Ustadz. Saya dulu barangkali sedikit membuka. Oh, monggo Buya, monggo. Buya ya. Monggo Buya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya ini narasumber, saya hanya sedikit ingin bertanya. Kalau MUI membuat klarifikasi seperti itu, saya mau tanya, apakah MUI itu kesehatan suatu organisasi dilihat dari finance statement? Apakah MUI pernah melaporkan laporan keuangan, penerimaan dan pemasukan, balance sheet-nya, bagaimana posisi keuangannya, dari mana sumbernya, kemana disalurkannya? Bukan mau apa-apa, supaya kredibilitasnya makin mantap, makin baik. Jangan sampai bisa menilai orang dari segi yang spiritual demikian, tapi dari segi lahiriah tidak bisa mempertanggungjawabkan abilitas keuangannya. Saya mau tanya, apakah ada nggak laporan keuangan dari MUI? Demikian, terima kasih. Ya, langsung yang lain dulu Ustaz Arif. Baik, mau langsung ditanggapi Ustaz atau kita yang lain dulu. Baik. Jazakallah khair Buya Yahya. Ya, siap. Mantap lagi terkait tentang pertanyaannya. ini, kalau masalah uang ini Masya Allah nih. Iya, kita harus amanah supaya bukan saya ini, supaya kredibilitasnya menjadi lebih baik, karena banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Ya, Baik Buya, Masya Allah, jazakallah khair. Baik, mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu sudah ada sekalian. tangan tuh. Sudah ada itu Bu Sita itu. Saya Bu Sita ya, monggo Bu. Dr. Sita. Monggo Ibu Dokter. Ya, jazakallah khair. Ustadz Rahman, Mas Rahman, dengan Mas Arif. Ya, saya ingin, kalau nggak urun-urun karena ditanya, kok Sita nggak bicara, jadi berusaha sedikit berbicara. Terkait dengan Buya Yahya ya, saya tertarik untuk menanggapi, nggak apa-apa ya, sedikit. Ya, saya itu memang khas Buya Yahya, ya, straight to the point, kemudian jelek gitu, kalau kita nggak lapang dada gitu. Tapi itu penting banget, perlu banget, karena saya kan saya mengajar ya di UI. Nah, salah satunya itu adalah tentang learning organization. Organisasi ini bisa disebut sebagai organisasi yang maju, nggak berkembang, nggak karena mau learning, karena mau belajar. Lalu ada mahasiswa saya, ya ini kan S2 ya, jadi dia udah kerja. Ibu, dia bilang, kalau sebuah perusahaan itu profit nggak profitnya itu kan sangat penting buat perusahaan itu, sehingga semua berusaha untuk inovasi agar unggul dalam kompetisi. Tapi saya di kementerian Bu gitu, yang kadang-kadang saya juga berpikir apa perlu kami itu berlomba dalam inovasi, dalam kemajuan? Itu saya menjawab ke mereka begini, ya jelas tetap perlu. Kenapa? Karena sebuah kementerian ataupun itu membutuhkan brand image, reputasi, relevansi. Dia memiliki trust nggak dari masyarakat? Bisa jadi suatu saat tidak relevan lagi gitu. Kenapa? Ya karena tidak ada reputasi yang memunculkan trust, kepercayaan dari masyarakat, dari rakyat dalam konteks ini. Nah, saya pikir tadi ya kaitan dengan Buya Yahya di situ menurut saya.
Kemudian saya ingin menyampaikan terkait pembicaraan tentang mana rambu-rambu, mana organisasi atau aliran yang bisa dianggap sesat atau tidak. Ini memang terkait dengan otoritas, ya. Otoritasnya sebagai katakanlah representasi negara dalam hal memberikan fatwa. Tadi menurut Buya Yahya, kalau memang punya otoritas, ya dia harus kredibel gitu ya, harus ini. Nah, kemudian kalau menurut saya juga pembahasan tentang mana aliran sesat, mana yang tidak, ini saya salut MUI, dia menyebutkan kriteria gitu. Lebih dulu menyebutkan kriteria. Jadi bukannya kemudian menebar isu bahwa ini ada sekian ya, ada sekian persen, ada sekian banyak aliran sesat di Indonesia, tapi menjelaskan kriterianya seperti ini. Buat orang-orang yang berprinsip misalnya human rights gitu ya, hak asasi manusia, ini kok MUI masuk ke ranah private ini gitu. Menurut mereka kan namanya agama, keyakinan atau apa, itu hal yang sifatnya private gitu. Jadi akhirnya diskusi tentang peran negara gitu. Di satu segi apakah negara menjadi dominan gitu, atau sebaliknya negara abai gitu terhadap hal ini. Jadi menurut saya sih itu satu dialektika yang terus berlangsung, dan bagaimana menjaga keseimbangan antara tidak represif ya dominannya, tapi juga tidak abai gitu terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan bangsa dan negara tentunya ya, dari segi keimanan. Karena sederhananya gini, negara Belanda itu kan sekuler banget ya, sekuler dan jauh dari nilai-nilai agama. Tapi ketika satu saat ada seorang tua yang meninggal di apartemen sekian waktu tanpa anak, Menteri Pendidikannya komen, what's wrong with our country? Ada apa nih dengan negeri kita? Kok bisa hubungan orang tua dan anak tidak ada gitu, hilang sama sekali. Amerika Serikat, polisi di negara bagian New York menyayangkan terjadinya pemerkosaan dan ini di dekat pusat perbelanjaan, dan semua orang cuek, abai. Itu urusan pribadi mereka dan seterusnya. Jadi mungkin kita melihat bahwa memang memang harus ada peran juga yang menjaga gitu negara ini. Dan saat ini kaitan dengan menjaga Hifzuddin ya adalah direpresentasikan oleh MUI. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan sedikit, saya baca ini ya, dan mungkin ini bisa diinikan lagi oleh Ustadz Rahman ya. Jadi kesederhanaan atau simplicity terkait dengan iman terutama ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak dalil atau terlalu banyak mikir gitu judulnya, kadang-kadang jadi jauh dari inti kebenaran gitu. Nah, ada satu saat Imam Ar-Razi berkunjung gitu ke satu wilayah di daerah Irak sekarang. Lalu banyak orang yang mengerubungi karena dia ulama besar ya. Maka kemudian ada seorang nenek-nenek yang bertanya, siapa dia gitu? Kenapa istilahnya dikerumuni oleh banyak orang? Dia adalah Imam Ar-Razi gitu yang terkenal, dan dia punya 1000 dalil tentang eksistensi Allah atau wujudullah ya. Maka nenek tadi sederhana aja bilang, oh kalau dia tidak punya 1000 keraguan tentang keberadaan Allah, dia tidak perlu 1000 dalil tentang keberadaan Allah. Sampailah cerita nenek ini pada Imam Ar-Razi, lalu Imam Ar-Razi mengangkat tangan, ya Allah karuniakanlah kepadaku keimanannya seperti keimanan nenek-nenek tersebut. Ya ini buat ini aja, kadang-kadang kan wah ini rumit banget tentang Islam. Tapi ternyata kadang ya udah beriman pada rukun iman, rukun Islam itu membuat kita ya selamat insya Allah. Itu aja untuk meramaikan suasana karena Ustadz Muzafar lagi sakit ya. Jadi saya yang berkomentar. Makasih Mas Arif. Baik, jazakillah Ibu Duktur Bu Sita ya, Masya Allah. Ada yang lain ingin menyampaikan? Ada itu gagasannya? Eko kali itu. Mas Eko. Monggo Mas Eko, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Sorry saya agak sedikit gemetar nih karena ini pertama kali saya bicara di forum ini. Kan baru 2 kali juga ngikut gitu. Oke. Saya cuman mau kasih perspektif yang berbeda ya tentang materi pagi ini. Karena saya cenderung materi yang disampaikan itu seolah-olah membawa
alam pikiran saya untuk kita memvonis kelompok tertentu sehingga kita diminta untuk menjauhkan kelompoknya atau ajaran-ajaran tersebut. Nah, saya ingin meminta pendapatnya Ustadz ya. Bisa nggak kita menjadikan aliran-aliran sesat yang memang keniscayaan ini ada itu menjadi kepentingan pragmatis kita ya, terutama untuk momen 2024 ya. Karena begini, karena bagaimanapun mereka mempunyai hak politik yang sama dengan kita ya. Mereka punya satu kepala, satu suara gitu. Mereka ada eksistensinya, dan sebenarnya di dalam proses berpolitik ini kita juga sebenarnya bisa menjadi payung untuk bisa mengadvokasi mereka. Bukan mengadvokasi dalam hal bukan dalam hal mengadvokasi akidahnya, bukan, tapi mengadvokasi sisi-sisi kemanusiaannya seperti itu. Nah, terlebih juga menurut saya pribadi, sebenarnya aliran sesat ini sangat mudah untuk bisa diluruskan karena sanad mereka ini kan sebenarnya sangat lemah, ya kan, sangat lemah. Terlebih dibandingkan dengan ajaran Islam yang utuh atau kafah gitu. Hanya saja mungkin bisa jadi aliran sesat ini muncul, ya kalau saya sih berpikir mungkin pada saat itu ada harapan yang hilang di tengah keyakinan mereka terhadap ajaran agama ini, sehingga mereka tidak menemukan atau mereka tidak mendapatkan ilmu yang baru, sehingga mereka mencari hal-hal yang baru, sehingga terjadilah aliran sesat itu. Gitu. Mungkin itu Ustadz, mohon pandangannya. Jadi intinya boleh nggak tuh kita gaet mereka untuk menjadi suara aja lah dulu gitu kan. Selebihnya ya kita bantu untuk luruskan. Intinya gitu. Terima kasih jazakallah. Oh ya, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Pak Eko atas mungkin saya tanggapi dulu Ustadz. Baik, ini ada tiga ini tadi yang disampaikan dari Buya, ya dari buka sesi berikutnya. Ada Pak Eko. Monggo silakan Ustaz ditanggapin dari tiga tadi. Baik. Pertama saya tanggapi dari senior saya nih ya, Dr. Yahya ya. Jadi di MUI itu ada audit ya. Ada audit internal dan eksternal. Jadi semua pemasukan dan pengeluaran itu ada auditnya, ada laporannya semuanya. Kalau perlu data, nanti saya antar juga ke sana atau saya minta ke mereka gitu kan. Tapi setiap bulan itu ada proses audit eksternal dan internal. Ini termasuk kemarin juga ada undangan ini. Semua komisi, semua lembaga yang ada di MUI itu diminta untuk datang ya. Mereka melaporkan kegiatan, biayanya dari mana ya kan. Kemudian untuk apa saja itu ada audit. Ya. Artinya jangan sampai kita ini katakanlah MUI yang berfungsi sebagai himayatul ummah ya, menjaga umat dari berbagai macam katakanlah penyimpangan itu. Jangan sampai itu lembaganya itu tidak kredibel gitu kan. Ya. Tapi setahu saya ya, ini bukan dalam konteks membela ya, tapi meluruskan aja mungkin. Ya, ada audit internal dan eksternal, dan itu ada by data semuanya, termasuk pemasukan dari mana, kemudian pengeluaran untuk apa. Min aina iktasaba wa fima anfaqahunya itu ada itu. Alhamdulillah. Karena kan ini berat ini kan pertanyaan, di antara pertanyaan berat pada hari kiamat kan an malihi, tentang harta, min aina iktasaba wa fima anfaqahu kan. Nah itu ada pertanggungjawabannya ya, baik itu audit internal maupun eksternal. Jadi setiap kegiatan ya per bulan itu ada pertemuan ya yang melaporkan kegiatan dari komisi dan lembaga yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian saya menanggapi Mas Eko ya. Kalau Dr. Sita itu kan hanya menguatkan ya. Ya terima kasih Dr. Sita atas penguatannya yang luar biasa. Jadi nggak perlu ditanggapi lagi gitu kan, udah itu menguatkan gitu, mentakid. Udah biasa ngomentarin langsung. Ya, Mas Eko dalam konteks
MUI. MUI itu kan diantara fungsinya adalah himayatul ummah, menjaga umat ya, menjaga agama mereka ya. Ya dalam misalkan lebih konkretnya adalah menjaga maqasid asy-syariah begitu kan. Di antara maqasid itu kan menjaga agamanya supaya tidak ada penyimpangan begitu. Ini dalam konteks internal aja, internal kepada umat Islam gitu maksudnya. Jadi fatwa ini, keputusan ini konteksnya adalah dalam rangka membentengi umat ya, supaya tidak terjebak kepada paham-paham yang dalam tanda kutip menyimpang begitu. Tapi dalam konteks bekerja sama misalkan dalam konteks kebangsaan, kemanusiaan, dengan siapapun kita boleh bekerja sama. Selama itulah yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu ada namanya Al-Qawasim Al-Mustarokah. Nilai universal atau beberapa bagian yang menjadi nilai umum itu ya. Maksudnya semua komponen anak bangsa, apapun agamanya, apapun kelompoknya, itu bisa bekerja sama pada nilai universal. Itu bisa ya, terkait misalkan menghilangkan kemiskinan ya, memberantas buta huruf dan seterusnya, itu bisa bekerja sama. Tapi di sisi yang lain juga sebenarnya gitu ya. Yang pertama itu dalam konteks ikhtilaf, perbedaan cara pandang, perbedaan fikih, perbedaan pemikiran, itu tasamu. Kita harus sikapi dengan tasamu, toleransi. Itu selama ikhtilaf ya. Tapi dalam konteks inhiraf, ada ikhtilaf, ada inhiraf, penyimpangan terhadap ajaran Islam, maka MUI di sini diamputasi gitu. Kalau tadi itu ditoleransi, ini diamputasi ya. Kenapa ini perlu dijaga? Karena menurut Imam Al-Mawardi ya, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, ditulis pada tahun sekitar 450 Hijriah, beliau mengatakan bahwa fungsi dari kekuasaan ya, fungsi dari negara itu adalah hirasatuddin, menjaga agama. Karena negara itu adalah instrumen atau payung untuk merealisasikan agama ini, mewujudkan, maksudnya menjaga agama dari berbagai macam penyimpangan. Karena ketika agama ini tegak, tentu akan memberikan rahmat kepada semua manusia. Tapi ketika agama ini tidak bisa diaplikasikan dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, maka rahmat itu akan berkurang gitu ya. Jadi rahmat ini akan menyebar ke seluruh alam ketika umat Islam mau mengamalkan ajaran Islamnya dalam segala aspek kehidupan. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Seringkali Islam itu tertutup karena perilaku kaum muslimin ya, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Islam ini nilai-nilainya sangat luar biasa, tetapi umat Islam kadang ya belum bisa mengamalkan nilai-nilai utama dari ajaran Islam. Dalam konteks itulah Pak Eko ya, Mas Eko ya, kita perlu merangkul juga. Ini sebenarnya kajian ini untuk diri kita semuanya ini semuanya, untuk penguatan internal, dalam konteks penguatan internal. Bukan ingin katakanlah memvonis saudara-saudara kita atau orang lain yang berbeda dengan kita, tapi ini bentuk penjagaan kepada diri kita ya, agar kita terbebas dari paham-paham yang menyimpang. Tapi dalam konteks yang lain kita juga bisa bekerja sama dengan semua anak bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama ya.
Konteksnya, tergantung konteksnya di situ. Ya, itu barangkali tanggapan dari saya. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Rahman. Ini Pak Ustaz Ja'far, monggo Ustaz. Ada dua itu, Bu Herianti dan Bu Herianti tadi duluan itu. Baik, mau siapa dulu nih? Pak Ja'far Iya, Bu dulu Heri. atau Bu Herianti? Bu Heri dulu. Baik, Bu Heri. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak punya kamera ya Ustaz. Saya tertarik dengan yang nomor 10 Ustaz. Jadi saya tunggu-tunggu itu kan 10 indikator aliran sesat. Ya saya menemukan gitu di masyarakat ini ada yang seperti itu gitu. Yang jadi pertanyaan saya, apa tindakan yang dilakukan oleh MUI terhadap aliran sesat yang sudah disampaikan itu ya. Terus juga sosialisasinya bagaimana Ustaz? Apakah sudah menyeluruh atau cuman di MUI aja gitu ininya pengetahuan ini tuh ya. Terus juga untuk orang yang mengaktifkan gitu ya, di luar golongannya kayaknya bahaya banget Ustaz ya, karena mudah sekali gitu kan. Yang di luar kelompoknya itu kafir gitu, dan tentunya itu berefek ke banyak hal gitu ya. Kalau orang yang di luar kelompoknya jadi dianggap kafir, tentunya sikap dia terhadap orang yang dianggap kafir juga tentunya juga mengerikan ya, maunya nggak baik gitu ya. Dia sendiri juga hanya kalau dia menganggap cuma dia yang benar, ya berarti kan dalam bersosialisasi, dalam aktivitas pribadi penyimpangan ya efeknya, maksudnya nggak cuma sekedar mengkafirkan gitu ya. Nah, jadi maksud saya bagaimana sikap MUI dan tentunya tidak bisa biarkan saja ya Ustaz ya indikator-indikator ini gitu. Jadi saya juga ngeri juga gitu kalau baca apa yang tadi nomor 10 itu Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu Herianti. Baik, nanti akan ditanggapi sama Ustaz Rahman insyaallah. Lanjut ke Pak Ja'far atau Ustaz Ja'far, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Ustaz Rahman yang saya hormati. Senang rasanya di forum ini ada salah satu anggota MUI yang bisa menjadi berbagi cerita tentang apa saja yang dikerjakan di MUI. Saya mau tanya sedikit Ustaz, produk tertinggi dari MUI itu apa? Fatwa misalnya, atau di bawahnya fatwa apa? Ada apa lagi? Pasti itu ada kategorinya, produk-produk keputusan MUI itu. Nah, saya ingin tahu itu. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan dibutuhkannya produk-produk MUI, entah namanya fatwa atau pandangan atau sikap atau apa yang ringan-ringan lah. Kalau fatwa mungkin agak berat ya. Yang bagi umat Islam di Indonesia yang heterogen ini kadang-kadang dibutuhkan, meskipun sebenarnya kajian-kajian tentang tema tertentu itu sudah ada, tetapi pandangan MUI itu tetap dibutuhkan. Contoh yang paling nyata, misalnya dulu Buya Hamka menginisiasi untuk MUI mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal umpamanya. Meskipun itu kemudian pro kontra di belakang hari, tapi itu tetap bermanfaat bagi umat sebagai rujukan gitu. Maksud saya begini Ustaz, di masyarakat kita ini kan ada banyak kelompok yang mensederhanakan dalam cara memahami agama. Pokoknya kita itu harus rujuk kepada Quran dan Sunnah, titik. Lalu dalam prakteknya, ya sudah, kita langsung saja membaca ayatnya, membaca hadisnya, lalu ditafsirkan, dipahami seperti pemahaman gurunya. Seolah-olah kalau merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu nggak perlu lagi. Dia lupa bahwa Imam Syafi'i itu kan juga membaca Quran dan Sunnah dia. Apakah mereka tidak tahu bahwa Imam Syafi'i dan yang lain-lain itu sudah selesai tuntas membaca Quran dan Sunnah itu, lalu dia berpendapat, kan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang confuse gitu di masyarakat, seolah-olah kalau kita mengikut pendapatnya
imam mazhab itu atau para ahli tafsir seolah-olah tidak rujuk pada Quran dan Sunnah. Yang kedua ini agak kepo-kepo dikit lah Ustaz. Apakah di MUI itu pernah ada kajian tentang masalah baiat yang banyak dipraktekkan oleh kelompok-kelompok di masyarakat gitu? Kalau pernah ada kajian seperti itu, apa sikap dan pandangan MUI? Karena bagi saya kayaknya ini menjadi salah satu biang kerok dari sikap fanatisme terhadap kelompok, disebabkan karena sudah pernah berbaiat pada kelompoknya itu dan sulit untuk bersikap lain karena diancam dengan hadis-hadis tentang baiat tadi. Demikian Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustaz Ja'far. Masya Allah, ini ada 3 pertanyaan sebenarnya Ustaz. Monggo ditanggapi Ustaz. Mau dari mana dulu? Dari Ibu Haryanti dulu atau dari langsung Ustaz Ja'far? Monggo Ustaz. Masih in mute Ustaz? Masih in mute. Terima kasih Ustaz Arif ya. Pertama saya ingin menanggapi dari Bu Herianti ya, bahwa MUI ya itu sudah banyak melakukan sosialisasi ya terhadap keputusan-keputusannya ya, baik itu dalam seminar-seminar ya, kemudian di internet juga ada sosialisasinya juga ya, kemudian di buku-buku ya, buku-buku yang dicetak oleh MUI itu sudah banyak nih, terkait keputusan ya, atau fatwa ya, keputusan fatwa yang dibuat oleh mereka. Nah, tadi yang digarisbawahi oleh Bu Eri adalah kelompok yang suka mengkafirkan di luar kelompoknya. Ini memang salah satu ya, kajian yang sangat didalami oleh MUI ya, terutama ketika muncul kelompok-kelompok yang menggegerkan masyarakat gitu kan. Nah, perlu saya sebutkan di sini banyak semuanya kan. Itu biasanya ada kajian khusus ya, ada kajian khusus, mendatangkan pakar ya, bahkan para mantan juga yang saya diundang juga, mantan yang pernah aktif di kelompok itu. Nah, kemarin bahkan ya sekitar seminggu yang lalu itu ada forum khusus ya, bagaimana menghadapi kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip pemahamannya ekstrim gitu kan ya, yang ingin merubah NKRI gitu, ada begitu kan. Bahkan ada kelompok-kelompok yang katakanlah itu dalam konteks bernegara itu inginnya itu ya revolusi gitu kan. Ini dikaji juga, udah sampai juga nih Facebook ini kan, ada revolusi ya. Padahal kalau terjadi revolusi itu, misalkan terjadi chaos di negara ini, itu yang dirugikan siapa? Tentu umat Islam. Saya khawatir negara kita ini bisa seperti negara Suriah, negara Irak, Libya, bahkan Sudan yang terakhir itu kan pecah. Tetapi kita perlu memberikan kesadaran, penyadaran politik kepada umat juga, jangan sampai kita mudah dipecah belah yang menjadi proksi dari negara-negara luar Indonesia gitu kan, agar negara kita pecah gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita tidak suka kepada rezim tertentu, cukup 2024 itu dikasih hukuman, nggak usah dipilih lagi, selesai kan. Jangan sampai ada maunya revolusi, kemudian terjadi chaos, yang rugi adalah umat Islam itu sendiri. Kita belajar dari negara-negara Timur Tengah. Kemudian paham takfiri ini, Bapak dan Ibu sekalian ya, takfiri di sini maksudnya mengkafirkan orang di luar kelompoknya, padahal dia tidak melakukan perkara-perkara yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Ini bahaya juga ya. Tetapi ketika seseorang itu jelas-jelas mengatakan dirinya murtad ya jelas dia bukan kita yang mentakfir dia, tapi dia yang mengeluarkan dirinya dari Islam kan, seperti itu sebenarnya. Gitu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, terkait penanggulangan
atau meminimalisir kelompok-kelompok ini ya tentu harus bekerja sama dengan semua pihak ya. Karena MUI itu adalah rumah besar dari semua organisasi yang ada di Indonesia, maka selalu ya diupdate ya untuk informasi-informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk menanggulangi pemikiran-pemikiran yang ekstrim maupun yang liberal gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dari Pak Ja'far ya, dari Malang ya. Ya, surat yang tertinggi ya, keputusan tertinggi dari MUI itu adalah fatwa itu ya. Fatwa. Karena fatwa itu biasanya ada kajian yang intens ya, kajian yang terus-menerus ya, dari berbagai macam perspektif, baru kemudian itu fatwa. Kalian fatwa dalam konteks hukum Indonesia itu bisa menjadi sumber hukum juga ya. Ya, misalkan dulu ada permasalahan hukum yang terkait dengan gubernur itu ya, gubernur DKI saat itu kan, fatwa MUI itu menjadi patokan juga ya, menjadi patokan juga. Nah, jadi keputusan yang tertinggi itu adalah fatwa yang diputuskan oleh komisi fatwa. Tapi Pak Ja'far, di MUI juga ada dakwah khusus ya, lembaga dakwah khusus, itu ketuanya adalah Ustadz Abu Dedat. Pada kenal kan Ustadz Abu Dedat? Beliau adalah ketua lembaga dakwah khusus yang menangani kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang ini, menangani kristenisasi dan secara eksternal kristenisasi, dan secara internal adalah menangani kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang keluar dari mainstream ajaran Islam. Itu ditangani oleh lembaga khusus, namanya lembaga dakwah khusus. Ketuanya adalah Ustadz Abu Dedat ya, seorang pakar kristologi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, ke depan memang umat Islam ini harus bersatu padu ya, baik itu lembaga-lembaga yang ada maupun pemerintah ya untuk meminimalisir sesuatu yang destruktif ya, yang menyimpang di tengah masyarakat. Nah, itu barangkali tanggapan dari saya. Satu lagi itu terkait tentang bayat. Apakah ada dikaji di MUI terkait dengan bayat ya. Karena banyak terjadi di kelompok-kelompok khususnya di Indonesia. Nah, terkait kajian bayat ini Bapak dan Ibu sekalian, itu juga sudah pernah dikaji ya. Pernah dikaji sehingga muncul keputusan poin 10 itu diantara kaitannya adalah dengan bayat. Tetapi ya, yang menjadi catatan adalah ya, tidak semua bayat itu sebenarnya menyimpang gitu kan. Karena kan di dalam dunia tasawuf juga ada bayat juga kan. Torikot itu ada bayat juga ya. Tetapi yang menjadi problem itu adalah interpretasi terhadap Al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Itu poinnya. Jadi adanya penyimpangan baik itu yang ekstrim maupun yang liberal itu karena penafsirannya itu serampangan. Penafsiran yang serampangan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Misalkan begini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mencari tentang haramnya anjing ya, misalkan ya, dalam Al-Quran dan Sunnah secara teksnya itu susah ketemunya Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi kalau kita menggunakan kias, itu anjing itu haram gitu kan, karena dikiaskan, dianalogikan dengan binatang yang bertaring. Nah, di sini terjadi problematika ya Bapak dan Ibu sekalian. Ketika yang dijadikan figur sebagai penjelas atau penafsir daripada Al-Quran dan Sunnah itu tidak punya kapasitas dan kapabilitas,
Ya sebagaimana tadi dari Dr. Sita, yang menjadi problem itu adalah apa namanya orang yang tidak punya kapabilitas tapi dipaksa untuk memberikan keputusan gitu kan. Itu yang terjadi di kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Dan ciri kelompok yang menyimpang itu Bapak dan Ibu sekalian itu susah diajak diskusi. Susah diajak diskusi secara terbuka. Karena ketika diadakan diskusi terbuka, penyimpangan-penyimpangan mereka itu akan mudah diketahui oleh publik. Jadi kalau mereka itu tidak mau diskusi, ya, padahal yang namanya kita mencari kebenaran itu kan perspektif kita, pemahaman kita itu perlu diadu di publik, perlu diadu secara dalil ya, diadu di publik gitu, supaya masyarakat tuh bisa memahami gitu bahwa kita ini berada dalam kebenaran atau tidak gitu. Tapi kelompok-kelompok ini tidak mau diskusi. Kalaupun diskusi biasanya takiyah. Dia datang takiyah, ya, menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan keyakinannya, seolah-olah bersama dengan kelompok Muslim yang mainstream. Itu yang terjadi. Misalnya yang beberapa terakhir ini ada kelompok yang datang ke MUI, dia mengatakan kami sudah merubah paradigma kami yang eksklusif menjadi inklusif, yang tertutup menjadi terbuka. Kami siap bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas yang lain. Tapi ternyata kelompok ini setelah masuk ke pengurusan MUI, ternyata takiyah. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia diusah. Ketahuannya gimana itu? Ketahuan takiyahnya? Ya ada penelitian dan laporan, Bu. Oke. Ada laporan dan penelitian. Akhirnya itu ada keputusan dari MUI Jakarta, ya, yang membersihkan MUI dari kelompok ini. Karena secara faktual kelompok ini mengkafirkan orang di luar kelompok. Dan ketika mereka terdesak itu takiyah. Ya. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, terkait kelompok yang saya sebutkan ini, yang saya sebutkan ciri-cirinya ini, mereka itu tidak bisa bertakiyah. Ustaz Arif juga pasti tahu ya, mereka itu tidak bisa bertakiyah ketika sholat Jumat. Maksudnya begini, kalau mereka itu menjadi makmum ke kita, itu kadang niatnya hanya zikir aja. Zikir, saya hanya zikir ini bukan sholat, supaya tidak diketahui dia sebagai kelompok itu. Tapi dia tidak akan bisa takiyah dengan sholat Jumat. Dia pasti akan mencari masjid kelompoknya ketika sholat Jumat. Dia tidak akan bisa sholat bersama kaum muslimin yang lain. Perhatikan di situ. Ini satu-satunya yang tidak bisa dia tidak bisa melakukan takiyah terhadap sholat Jumat. Karena dia meyakini sholat Jumat bersama kelompok muslim yang lain itu nggak sah. Bahkan menikah dengan kelompok yang madhabnya berbeda dari di luar kelompoknya itu haram, ya, haram secara syariat. Nah, ini ngeri juga begitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada tanggapan apa? Ya. Pak, bisa sedikit Pak. Kalau cuma audit internal, kan tadi katanya harus kredibel. Ya. Saya sebagai bagian dari MUI, saya ini bagian dari MUI. Itu rumah saya, tempat saya konsultasi dengan Pak Ma'ruf Amin tempo hari. Ya. Jadi, ayo dong dengan auditor independence dong. Dipublish dong bagaimana pernyataan auditnya wajar dengan kalian itu bagaimana, harus clear. Bukan saya suudzon, tapi justru ingin mengangkat supaya ini lebih, ya jangan sampai melihat kekurangan orang. Lah di dalam kita sendiri masih banyak kekurangan kan. Baik. Saya minta itu ya, yang laporan keuangan internal itu saya minta. Saya akan baca ini untuk sedikit barangkali memberi masukan, yaitu supaya benar-benar kredibel, bisa dipercaya, milik publik. Ini kan
bukan keuangan rumah tangga yang internal audit itu dong. Ini kan institusi yang besar. Demikian, terima kasih. Baik, jadi Pak Yahya itu tadi kan terkait itu audit itu ada audit internal dan eksternal ya. Iya. Untuk terkait apa namanya detailnya itu ada di sekretariat ya. Ya, di publik, udah pernah di publik belum? Dipublish belum? Ini kan milik publik. Ayo publish dong. Ya, oke, siap Pak Yahya. Saya aja Jumatan dipublish kok. Masa MUI begitu gede nggak dipublish? Mantap, Ya. mantap. Siap. Insyaallah. Mantap ya Pak Yahya. Itu ada Bu Sri. Ya, Ada Ada yang lagi lain, satu. silakan. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi sampai jam 7. Kita buka lagi untuk Bu Sri, monggo Bu. ya ditambah dikit nggak apa-apa saudari. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bersyukur sekali ada orang kopi hangat yang di MUI sehingga kita bisa langsung mendapat jawaban dan bisa curhat ya. Pak Rahman, mungkin dari 10 penyimpangan ini saya membayangkan MUI itu seperti Polri ya yang menjaga keamanan negara. Nah, sedangkan MUI ini kan yang menjaga umat ya. Dan umatnya di sini adalah bukan hanya umat yang menjadi jamaah, tapi juga gurunya gitu. Nah, seperti kata Pak Eko, karena saya mungkin sama dengan Pak Eko, kita lebih pada basic melihat dari sisi sosial. Mana Dede itu? Sebenarnya kan umat itu sangat mudah ya. Umat itu selama tidak merasa lelah, selama tidak merasa capek, dia akan mudah kok untuk diluruskan. Tapi yang membingungkan kita adalah di antara para guru-guru kita ini gitu. Nah, saya ingin bertanya, tadi katanya ada ya bidang yang mengurusi internal tadi gitu ya. Tapi memang ya mungkin ada cerita tadi bahwa kita tidak melihat perannya di situ tuh hadir gitu, sehingga ini memang perlu di peran MUI dalam maksud saya, sehingga yang terjadi seperti pandangan masyarakat tentang kepolisian gitu, kalau belum viral belum ada turun gitu. Jadi hal-hal yang 10 penyimpangan ini mungkin ya kami ingin bertanya gitu ke Pak Rahman, langkah-langkah apa gitu ya, karena seperti yang terakhir yang gitu, sempat kita sharing tentang mempertanyakan hadis Bukhari Muslim gitu ya. Itu kan viral ya. Apakah harus menunggu dulu gitu? Kalau umat memang banyak gitu, tapi kalau ulama itu kan sedikit. Guru itu kan lebih sedikit. Kalau katanya Pak Fahri tentang KPK itu, harusnya kan KPK itu preventif, bukan kuratif gitu. Bukan sudah ada dulu baru ditangkap tangan gitu. Udah tahu nih dari awal menyimpang, tetapi ditunggu tangkap tangannya. Nah, MUI bagaimana dalam hal ini gitu, karena masyarakat kan bingung ya. Jadi akhirnya masyarakat itu yang terjadi adalah ya kajian kita adalah mendewasakan masyarakat gitu. Yang ada masyarakat yang terjadi adalah seperti saya pernah ya ketika haji itu ada orang yang menasehati seseorang yang sholat sunnah qobla asar. Itu dia menjawab dengan tenang begini, sudah gurumu bilang gitu, guruku bilang gini gitu. Jadi akhirnya yang diadu itu adalah guru dengan guru gitu loh, umat ini. Nah, bagaimana peran MUI dalam, menurut saya 10 penyimpangan ini yang paling harus tahu terlebih dahulu adalah para guru. Sedangkan kami para murid ini, para jamaah ini ya damai gitu, ingin guru-gurunya itu pada damai lah gitu. Jadi jangan membingungkan. Seperti kita juga lihat di dunia kedokteran saat ini, yang satu bilang ini boleh kemo, yang ini bilang boleh tidak kemo gitu. Kadang-kadang kontraproduktifnya, kontranya itu sangat berlawanan. Nah, bagaimana peran MUI secara aktif gitu ya, yang dirasakan langsung, sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti harapan kita terhadap keamanan negara. Gitu Pak Rahmat, makasih. Baik. Langsung ditanggapi aja. Monggo langsung ditanggapi Ustaz. Jadi ya terima kasih ya Bu Sri, pertanyaannya yang luar biasa ini ya. MUI
itu di antara fungsinya adalah pertama itu adalah himayatul ummah, menjaga umat ya. Tentu menjaga umat di sini dengan maknanya yang sangat luas ya. Tapi yang kedua itu fungsinya juga sodikul hukumah, mitra dari pemerintah begitu. Mitra dari pemerintah. Dalam konteks himayatul ummah, menjaga umat, memang karakter fatwa itu menunggu sih ya. Harus ada mustafti dulu, orang yang meminta fatwa, ya meminta fatwa, kemudian baru ada jawaban. Ya, itu memang dalam konteks fatwa begitu. Harus ada istifta dulu, ada orang yang meminta jawaban dari ulama, baru ulama kemudian menjawab. Begitu juga dalam konteks kelembagaan. Kalau masyarakat itu ingin mendapatkan penjelasan secara hukumnya ya, itu harus ada pertanyaan dulu. Ya misalkan dulu terkait apakah Ahok itu melanggar bisa dikatakan melanggar hukum atau tidak, itu kan ada orang yang meminta fatwa. Jadi fatwa itu memang karakteristiknya adalah menunggu sih ya, menunggu. Adapun ya keputusan fatwa itu nanti baru disosialisasikan ke berbagai macam ormas ya, ormas yang berada di MUI begitu. Tapi yang menjadi problem juga Bapak dan Ibu sekalian, karena MUI itu hanya mengarahkan, memberikan fatwa, itu tidak bisa mengeksekusi sebagaimana pemerintah. Nah, dalam konteks itulah MUI ya sebagai sodikul hukumah, mitra dari pemerintah, itu juga melibatkan bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Ya misalkan dalam penanggulangan paham-paham ekstrim, itu kan MUI bekerja sama dengan pemerintah juga. Ya misalkan nggak perlu saya sebut lembaganya di sini ya. Itu ada rapat yang terus menerus ya. Bagaimana MUI ini bisa bekerja sama dengan pemerintah. Tapi terkait hukum keagamaan yang bisa diperankan MUI itu adalah memberikan bimbingan ya, meluruskan yang bengkok ya, dan seterusnya. Irsyad ya, ada fungsi irsyad. Tapi eksekusi itu adalah domainnya pemerintah. Dan secara undang-undang juga kan ada problem juga kan. MUI itu tidak diberikan wewenang, tidak diberikan wewenang untuk menghukum, mengeksekusi dan seterusnya, itu adalah wewenang pemerintah. Disinilah perlu kolaborasi itu, kerjasama antara ulama dengan umarok begitu kan. Ya terkait eksekusi langsung itu tentu pemerintah. MUI hanya memberikan pandangan. Ya begitu. Memang ada perlu ke depan itu perlu ada regulasi yang lebih memantapkan peran ulama ini gitu kan. Bukan hanya pemberi saran, ya, bukan hanya memberi tauji, irsyad dan seterusnya ya, memberi fatwa. Tapi ke depan ya perlu diperkuat juga. Ya sebagaimana misalkan kalau di Mesir itu ya, peran seorang mufti itu bisa mengikat rakyat karena mendapatkan legalitas dari pemerintah. MUI itu tidak akan kuat ketika pemerintah tidak memberikan legalitas ya kepada keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia. Ini ke depan masih banyak PR ya. Pola hubungan antara pemerintah dengan Majelis Ulama ini masih perlu dikuatkan ke depan begitu. Kolaborasinya seperti apa? Sehingga memang peran ulama itu kuat begitu. Ya termasuk misalkan setiap tahun kita menghadapi masalah penetapan kapan Ramadan, akhir Syawal kapan, itu kan nggak pernah clear kan? Karena memang tidak ada wewenang dari ulama ini untuk mengangkat perbedaan-perbedaan itu. Begitu, sehingga itu terulang terus. Nah, inilah salah satu bentuk eksperimen ya keberagamaan di Indonesia gitu
yang kadang regulasinya berbeda dengan di negara-negara yang lain. Pelan-pelan mungkin Mas Rahman ya, bagaimana mengembalikan dulu reputasinya MUI, kredibilitasnya, mudah-mudahan memperoleh trust. Karena seperti dulu kan identik halal itu halal MUI. Sekarang ternyata sudah dibagi ke banyak lembaga juga untuk bisa memberikan sertifikasi halal. Jadi jangan sampai kemudian semakin dikikis gitu perannya MUI. Nah, saya optimis ada Ustadz Rahman, Ustadz Arif, ya anak-anak muda yang insya Allah kita ketahui kredibilitasnya, mudah-mudahan ikut mendongkrak juga reputasi MUI, insya Allah. Insya Allah. Saya kira itu cukup, Ustadz Arif. Seperti nggak ada yang lain. Baik, jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya. Ini Ustaz Rahman masih punya satu PR nih yang nanti harus disampaikan ke MUI terkait tentang yang ditanyakan Buya tadi, Buya Yahya tadi. Ada itu jawabannya semuanya mah itu. Oh ada, saya tinggal antum kirim aja. Ada audit internal dan eksternal ada. Internal sama eksternal nanti insya Allah, dan dipublish ada katanya tadi, minta dipublish supaya bisa diakses oleh umat insya Allah. Ada lagi baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan. Ustaz Rahman, boleh nambah? Iya. Monggo Ustaz siapa nih, Ustaz Hadijah. Baik, Ustaz Jono, monggo Pak. Sarjono ya? Iya, monggo. Iya, monggo Ustaz. Ustaz, ini terkait dengan untuk meningkatkan kredibilitas MUI, tapi tidak terkait hanya MUI saja, tapi keseluruhan umat manusia lah. Nah, tadi Pak Buya Yahya menanyakan mengenai laporan keuangan. Nah, alhamdulillah kebetulan saya membidangi atau profesinya adalah sebagai akuntan. Kemudian barangkali seandainya ada waktu dapat diberikan kesempatan untuk berbicara di Kopi Hangat ini. Terima kasih. Siap. Baik, Masya Allah. Dicatat insya Allah Pak Sarjono. Insya Allah. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau yang ingin diusulkan atau ditanyakan, monggo. Dari NTT Bapak. Dari NTT, monggo. Ya, izin Ustadz Muhammad materi. Saya juga tadi sedikit baru bergabung karena ada kegiatan. Ini dengan aturan dikeluarkannya izin oleh pemerintah pusat terkait dengan aliran kepercayaan yang sudah disahkan MK. Ini saya lihat semakin bertambah tanggung jawab MUI terkait dengan aliran-aliran yang pembahasan yang dibahas. Nah, seperti yang tadi disampaikan Ibu penanya barusan juga tadi, saya melihat kita boleh menyatakan mereka misalkan sesat. Nah, mereka pun tinggal balikan ke kita juga sesat menurut mereka. Nah, ini yang apalagi dengan aliran kepercayaan yang sudah disahkan oleh pemerintah dan itu kan dilegalkan. Contoh kayak di NTT itu ada kepercayaan yang banyak, bukan agama. Nah, ini tugas MUI semakin berat, bukan saja Muslim, bahkan kayak teman-teman di Kristiani pun demikian. Nah, semakin banyaknya kita ini tantangan juga semakin besar. Nah, kita juga kadang-kadang terkotak-kotak saya melihat dengan hal-hal yang kelompok-kelompok. Ya. Saya juga mungkin lama di Jakarta, saya sekarang dakwah di NTT. Nah, kalau bicara terkait dengan dakwah ini, NTT kan kompleks, minoritas, daerah kepulauan, dan tingkat ekonomi kemiskinan yang rendah. Nah, mungkin kalau di Jakarta tuh sekali khutbah orang 2 juta. Kami di sini khutbah Jumat saja terima kasih. Kemudian itu sholatnya jam 2 Bapak. Apa kayak di Pulau Rote itu? Itu orang harus cari nelayan, harus cari untuk bekal hidup, nangkap kadang pulang dapat angin gelombang. Jadi nyampainya jam 2 baru sholat Jumat. Nah, kadang-kadang hal-hal yang begini itu terlalu eksklusif. Ya, MUI juga saya melihat, minta maaf. Afwan Ustaz. Saya melihat nggak apa-apa. Kepentingan. Ada orang yang mau didakwa organisasi besar, tapi apa hujahnya untuk
cari nama, cari ya kasarnya begitulah. Jadi militansi sebagai betul-betul yang tadi Bunda tadi penanya dan juga para ustadz yang terdahulu itu saya lihat tidak berkenan gitu Ustadz. Nah ini mungkin juga perlu proyek artinya ke daerah-daerah, perhatian ke daerah-daerah ya, untuk menyegarkan organisasinya juga. Jadi kepentingan itu saya lihat miris Ustadz. Jadi mungkin itu masukan dan mungkin Ustadz bisa balik memberikan tanggapan yang saya terima kasih atas tanggapan yang baiknya. Syukur Ustaz. Ya, terima kasih dengan Bapak siapa tadi? Di ini. Pak Doni dari NTT. Pak Doni ya, dari NTT ya. Baik, Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir saja tentang ini saja. Ya. Ya, baik. Nanti monggo saya ditanggapin sekaligus nanti closing statement Ustaz untuk kajian kita pada pagi hari. Terima kasih Pak Doni dari NTT atas masukan yang luar biasa ya. Sebenarnya ya umat Islam maksud saya di sini, umat Islam itu masih memiliki trust terhadap MUI gitu kan ya. Hal itu misalkan ketika ada program-program MUI itu umat itu antusias untuk mengikutinya gitu kan. Ya di antara program MUI itu kan ada standarisasi dai dan mubalik gitu kan. Itu pendaftarnya itu sangat banyak ya. Kan dulu kan pernah ada wacana Departemen Agama, kemudian kalau nggak salah BNPT itu ya, mau mengadakan standarisasi dai. Nah, itu kan mendapatkan penolakan yang luar biasa dari umat Islam. Tapi ketika MUI ya mengadakan itu justru banyak orang yang mendaftar ya. Ya artinya saya semakin husnuzon ya, optimis ke depan ya. Pola hubungan antara pemerintah dengan MUI itu bisa diperbaiki ya. Kemudian kekurangan-kekurangan yang ada misalkan di beberapa daerah itu bisa diperbaiki juga gitu kan. Tentu kita sebagai MUI itu kan ada organisasi juga, ada hierarkinya juga gitu kan. Ada hierarkinya. Ada pusat, ada wilayah, ada daerah, ada cabang. Ya, misalkan kalau di cabang-cabang, ya tingkat kecamatan, tentu sebagai organisasi, tentu hierarkinya nanti dia kalau ada masalah itu nggak langsung ke pusat sih. Itu mungkin kekurangannya di situ kan. Tapi alhamdulillah kalau ada masukan langsung ya, tanpa menggunakan hierarki organisasi, itu juga nggak masalah juga. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Doni dari NTT. Tapi yang terpenting ya secara internal ya MUI juga harus melakukan penyempurnaan yang kurang ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan tentu atas masukan dari semua komponen umat Islam ya yang masih percaya kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena ke depan Bapak dan Ibu sekalian, MUI ini memang harus lebih maksimal sebagai penjaga atau pelindung umat dari berbagai macam penyimpangan dan seterusnya. Itu harus lebih aktif lagi ya. Tentu supaya lebih aktif, tentu secara undang-undang ya, secara aturan itu juga harus diperkuat oleh pemerintah. Ya semoga ke depan ini ada penguatan terhadap fungsi MUI, bukan hanya sekedar irsyad, memberikan petunjuk, bukan hanya mengarahkan, bukan hanya memberikan fatwa, tapi juga mengeksekusi dari putusan itu. Ya. Terkait, kalau saya dulu membayangkan begini, kalau dalam masalah hukum negara itu ada MK gitu kan, ada persengketaan hukum ya, sengketa hukum itu bisa diselesaikan oleh MK. Dan saya membayangkan kalau ada sengketa keagamaan ya, itu bisa diputuskan oleh MUI gitu. Saya membayangkan begitu. Tapi itu kan secara aturan nggak ada regulasinya, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada regulasi seperti itu. Ya katakanlah MUI sebagai rumah besar, katakanlah ada konflik di antara umat Islam, ada pemahaman yang berbeda-beda yang menimbulkan perpecahan. Paling pendekatannya adalah pendekatan kultural ya, bukan membuat kebijakan
yang mengikat. Ya, itu tidak bisa dilakukan oleh MUI, membuat keputusan yang mengikat itu nggak bisa. Kecuali kalau keputusan itu dikuatkan, kemudian dijadikan sebagai aturan oleh pemerintah, baru kemudian itu kuat gitu. Saya kira itu tanggapan saya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa, atas tanggapannya, masukannya, kemudian koreksinya juga ya. Ya, semoga kita bisa bertemu pada forum-forum yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas penyampaiannya, atas paparannya terkait tentang 10 indikator aliran sesat menurut MUI. Dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah berkontribusi menyampaikan gagasan, ide, usulan, bahkan pertanyaan, sampai menyisakan PR nih untuk Ustaz Rahman untuk disampaikan ke MUI. Mudah-mudahan nanti ada jawaban Buya, insya Allah akan disampaikan langsung Ustaz Rahman, insya Allah. Jawabannya sudah ada mungkin Ustaz di MUI, Ustaz. Tinggal nanti dikirim aja ke Buya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di surganya, Allahumma amin. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak buat semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.